semoga dapat dimengerti. Saat ini tanggal 24 Juli 2022. Saya masih di Solo. Akad 19 Juni 2022. Awal saya ikut kajian akad pagi secara langsung. 6 bulan sebelum kesini saya sudah bilang dan ngomong sama Bapak bahwa saya sudah pengen menikah. Dan Bapak cuma menunjuk satu perempuan di kampung karena cuma itu yang terpilih. Dan bila memang benar-benar sudah pengen menikah, pilihan kedua, karena yang Bapak saya tunjuk masih di bawah umur. Pilihan kedua adalah saya disuruh nyari yang sudah dididik oleh Majelis Tafsir Al-Quran. Ayah sudah sepuh, tidak kuat percaya, saat ini sedang diliputi kebingungan. Dalam hal dunia tidak ada yang dapat saya janjikan. Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa. Dalam hal ilmu agama pun saya tidak percaya diri. Masih banyak belajar. Tapi saya punya keinginan untuk mempunyai istri yang paham agama dan sholihah. Saya minta saran dan bantuan dari Al-Ustadz. Kampung kami masih jauh dari cabang dan perwakilan. Keluarga dan tetangga hanya melalui radio dan TV NTA. Saya harap bisa bersalaman dengan Al-Ustadz untuk mewakili Bapak dan keluarga saya, Ustadz. Nggih, boleh nanti kita salaman. Kita salaman ya, kita berpelukan boleh. Nah, ini sudah menjadi warga MTA belum? Belum, di Garut belum ada. Belum ada di Garut. Yang terdekat di mana dari Garut? Menyampaikan katanya di Bandung. Bandung. Jaraknya jauh. Garut binaan. Termasuk yang di Tinjau nanti. Belum. Ya kalau ke Bandung jauh ini. Berapa informasinya berasal dari pelosok saja, jadi agak jauh gitu. Berapa waktu? Oh, Sauban saja 3 jam jalan kaki kok. Ini orangnya duduk di depan sebenarnya, Ustaz. Nah, jangan, enggak usah. Nanti ketahuan nanti ya. Nanti ketahuan. Ya, apa-apa nanti diserahkan ya. Kita carikan, mudah-mudahan ada kecocokan. Kalau terkait jarak jauh dan tidaknya, ini jauhnya berapa? Apakah 2 hari 2 malam? Yang pirsa ini loh, jarak tempuhnya dari Garut ke Bandung ini loh. Berapa? 90. 3 jam. Naik apa 3 jam? Naik mobil masih dekat itu. Buktinya Garut, Bandung, Garut, Solo jauh mana? Nah, sampai sini kok. Ya tinggal ghirah kita sejauh mana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. 3 jam kan naik kendaraan. Sauban 3 jam jalan kaki. Jalannya tidak hot mix itu, Sauban itu padang pasir berliku. Jauh dan tidaknya, kalau yang ada memang Bandung di situ, tempuh kesungguhannya untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Jarak tidak menjadi kendala. Ini tadi ibu-ibu dari Secang tadi, silaturahim tadi, nyepeda motor dengan bapaknya yang diuji oleh Allah, gejala stroke, boncengan. Beliau ngajinya 4 kali coba. Gabung ke cabang ini 4 kali. Sampai sini sepeda motor, bapaknya gejala stroke. Secang ini berapa jam? Magelang sini itu berapa jam? Hampir 3 jam juga. Wonosobo sini berapa Pak Puji? 4 jam Wonosobo ini. Beliau setiap ahad di sini. Di lantai 2 terus ini. Beliau dari Wonosobo ini Pak Puji. Setiap ahad ada di sini. 4 jam jarak tempuhnya.
Berarti kan dekat. Dekat. Pasar Kliwon sini berapa jam? Kayaknya jauh sekali. Ya. Kartosuro sini berapa jam? Mungkin 1 bulan jarak tempuhnya Kartosuro sampai sini nih. Kenapa? Karena nggak sampai-sampai. Hari Ahad ya, belum ada juga. Berarti nggak sampai-sampai. Klaten sini itu berapa jam? Sragen sini, Karanganyar sini. Mungkin jarak tempuhnya seminggu mungkin baru sampai nanti. Atau mungkin jarak tempuhnya 3-4 jam juga. Nanti jam 11, setengah 12 baru sampai. Sehingga jarak tempuh Sragen ke sini itu mungkin 4 jam, 5 jam. Atau Karanganyar juga segitu. Lebih dekat Wonosobo, Secang ke sini. Buktinya sampai kok. Kalimantan sini itu ya dekat. Dekat Kalimantan sini itu. Buktinya sudah sampai. Lebih jauh Solo Raya ke Majelis ini daripada luar Jawa. Jarak tempuhnya lebih jauh yang Solo Raya. Tidak sampai. Ya, jarak bukan menjadi kendala kalau kita inginkan kebaikan. Fi tholabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya mencari ilmu din, ilmu agama, maka dinilai sabilillah oleh Allah. Hatta yarji'ah, sampai dia pulang kembali. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu din, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Karena dengan paham dia akan mengamalkan, maka surga itu semakin mudah untuk diraih. Jarak tidak ini. Hati-hati, nggih, hati-hati Bapak tadi. Sana sini sepeda motor jenengan sedang diuji dengan gejala stroke. Itu tidak mudah. Semangat boleh, namun tetap dipikirkan kehati-hatiannya. Apalagi ibunya tadi sering pernah dari Secang goncengkan sampai Gemolong karena ingin bertemu putrinya. Putrinya tidak kerasan, katanya dia sampai Gemolong. Nanti minta minta nasihat, baiknya nuruti anaknya atau gimana. Jangan dituruti anaknya, ya. Dan jangan ditukani, kuatkan, tidak. Kalau anak mondok, ini kan di Gemolong juga mondok. Anak mondok, orang tuanya hatinya juga harus mondok, harus kuat. Anak mengeluh, iya, katakan iya, tetapi jangan membela keluhannya, harus dikuatkan. Anak melaporkan apapun kondisi di sana karena tidak kerasan pada orang tua jangan nambah-nambahi. Oh ya wis nek ngono wis metu weh ngono. Jangan begitu. Tapi kuatkan anaknya. Maka pesan saya, jangan dibawa pulang, tetap di situ. Biarkan anak beradaptasi dengan lingkungan baru, insya Allah lingkungan yang baik. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajah. Sabar menempatkan anak kita di lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik itu lingkungan yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah. Itu lingkungan baik. Ya. Belum tentu panjenengan tega subuh-subuh, sebelum subuh jam 3 gugah putri panjenengan untuk qiyamul lail, belum tentu. Namun di asrama itu tega pembinanya untuk gugah demi kebaikan anak. Nah ini anaknya nangis terus, susah, tidak apa-apa. Tetesan air matanya itu akan menguatkan jiwanya, akan menumbuhkan, menyuburkan jiwanya. Sebagaimana air yang jatuh ke bumi menjadikan bumi itu subur.
tetesan air mata putri panjenengan atau putra panjenengan itu akan menumbuhkan jiwanya, menguatkan jiwanya. Karena anak itu tidak akan terus ditunggui oleh orang tuanya. Dia sedang dididik, ditempa untuk kelak menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Saat kembali ke masyarakatnya, dia akan menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Pujian, hinaan, celaan, cacian, itu bagian dari kehidupan yang sesungguhnya, ujian. Maka biarkan anak-anak beradaptasi di pondok, di asrama, dengan teman-teman baru, berbeda latar belakang, berbeda daerahnya, menyatu karena kita sesama muslim. Dididik akhlaknya agar punya akhlak yang baik, maka jangan dibawa pulang. Maka bapaknya kalau tadi nek kerasan tak gawa mulih, jangan. Jangan dibawa pulang. Ibunya kok lebih kuat malahan. Biasanya yang kuat itu bapaknya, tapi ini ibunya yang lebih kuat hatinya. Bapaknya itu biasanya era gelem mondok wis arepmu urip ning jalan kono. Biasanya kalau bapak dulu begitu. Orang tua dahulu begitu. Dilapori sedikit lewat telepon anaknya nangis-nangis. Ya toh, malah percaya langsung. Wah, berarti pondoknya ora teges kuwi. Menyengsarakan anak saya. Ya sudah, besok bapak jemput. Mau dijemput ya silahkan dijemput. Mau diambil silahkan diambil. Kalau tidak percaya pada pondok, tidak percaya pada asrama, silahkan diambil. Tidak kita tahan kok. Ya, silahkan kalau memang orang tua tekad sudah kuat untuk mengambil karena tidak percaya pendidikan yang diberikan oleh pondok, tidak percaya pada pondok, tidak percaya pada asrama, pada SMP, pada SMA, silahkan diambil. Tempatkan, carikan tempat pendidikan yang dekat sekali dengan rumah biar bisa dikeloni 24 jam terus. Ya. Kalau orang tua dulu itu laporan dihukum gurunya, anak itu takut mau lapor karena tambah dihukum. Kalau dulu kita dipukul pakai penggaris coklat itu, sampai rumah laporan orang tua bahwa tadi dihukum guru karena nakal ini tidak ngerjakan PR, tambahi oleh orang tua kita, berarti kue nakal, tambahi. Itu orang tua dulu, sehingga betul-betul percaya betul kepada guru-guru, kepada sekolah pendidiknya. Kalau anaknya pulang nangis laporan, dihukum gurunya, dijewer gurunya, sama bapak tambah itu banter sampai muni krek gitu. Maka anak dulu takut di sekolah dihukum guru, pulang laporan orang tua takut nanti akan ditambahi oleh orang tuanya. Ya, ini ibrah pelajaran. Beliau 3 jam, suami istri diuji dengan gejala. Kalau anaknya pulang nangis laporan, dihukum gurunya, dijewer gurunya, sama bapak tambahi tur luwih banter sampai muni krek gitu. Maka anak dulu takut di sekolah dihukum guru, kok pulang laporan orang tua takut nanti akan ditambahi oleh orang tuanya. Ya, ini ibrah pelajaran. Beliau 3 jam, suami istri diuji dengan gejala stroke sampai ke sini. Pak Puji setiap akad dan yang lain-lain banyak kok yang naik sepeda motor jarak tempuhnya 3 jam 4 jam. Kebetulan yang saya kenal beliau ini karena kalau Sabtu biasanya ke makam haji dulu, sehingga jarak tempuh 3 jam 4 jam itu masih dekat, masih terjangkau. Maka gabunglah di sana kalau memang ghirahnya kuat. Ya, nanti bolehlah datanya disampaikan ya, boleh. Ya, ada lagi.